Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya, di sini kelompok kami izin untuk memaparkan hasil analisis kami terkait soal-soal yang digunakan pada saat penilaian di SD Negeri 3 Sambangan. Sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Melia Dewi dengan NIM 2211031633. Kemudian ada Niluh Ade Sri Wiratsari dengan NIM 2211031601. Kemudian ada Septia Ayu Karisma dengan NIM 2211031581. Dan yang terakhir ada Luh Ayu Cynthia Fridayani dengan NIM 2211031617. Baik, langsung saja untuk analisis yang pertama, yakni kami menganalisis terkait tujuan dari penilaian. Di mana tujuan penilaian di kelas 1 SD Negeri 3 Sambangan pada mata pelajaran matematika berdasarkan analisis kami pada soal ulangan tersebut menggunakan kurikulum 2022 atau kurikulum merdeka. Pada soal yang digunakan pada saat ulangan tersebut dan begitu juga dengan guru yang mengajar tidak memberikan atau menyampaikan terkait tujuan dari penilaian tersebut. Namun, terkait tujuan dari proses pembelajaran selama setengah semester, sudah tertera jelas pada jurnal harian dan juga modul ajar yang digunakan oleh guru. Hanya saja, guru tidak menyampaikan secara rinci kepada siswa di kelas terkait tujuan dari pembelajaran tersebut. Dikarenakan, guru di kelas 1 menganggap bahwa siswa di kelas 1 tersebut belum sepenuhnya mengerti jika disampaikan terkait tujuan dari pembelajaran mereka. Namun, terkait materi yang ada pada soal ulangan tengah semester tersebut terdiri dari materi bilangan cacah dan juga penjumlahan bilangan. Kemudian, yang kedua yakni tujuan di kelas 6 SD Negeri 3 Sambangan pada mata pelajaran tema 1. Pada mata pelajaran tema 1 di kelas 6 yang masih menggunakan kurikulum 2013, pada soal yang digunakan saat ulangan dan begitu juga dengan guru yang mengajar tidak menyampaikan terkait tujuan dari penilaian tersebut. Akan tetapi, terkait tujuan dari pembelajaran sudah disampaikan pada saat proses pembelajaran di kelas. Kemudian, analisis yang kedua yakni terkait dengan jenis soal. Yang pertama yakni jenis soal di kelas 1 SD Negeri 3 Sambangan pada materi pelajaran matematika. Berdasarkan hasil analisis kami, jenis soal yang digunakan tersebut ada dua, yakni 20 soal objektif dan juga 5 soal esai. Kemudian, jenis soal yang digunakan di kelas 6 SD Negeri 3 Sambangan pada mata pelajaran tema 1 juga menggunakan dua jenis soal, yakni 30 soal objektif dan 5 soal esai. Kemudian, analisis yang ketiga yakni berkaitan dengan tingkat kemudahan soal. Yang pertama, tingkat kemudahan soal di kelas 1 SD Negeri 3 Sambangan pada mata pelajaran matematika. Terkait tingkat kemudahan soal di kelas 1 tersebut, berdasarkan hasil analisis kami, soal tersebut masih tergolong mudah dipahami. Akan tetapi, hal ini kembali lagi pada tingkat pemahaman masing-masing siswa. Dikarenakan, masing-masing siswa memiliki kemampuan intelektual yang berbeda. Untuk siswa yang memiliki kemampuan intelektual yang rendah, kemungkinan menganggap soal tersebut sulit. Akan tetapi, untuk siswa yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, maka soal tersebut akan terasa mudah. Kemudian, tingkat kemudahan soal di kelas 6 SD Negeri 3 Sambangan pada mata pelajaran tema 1. Berdasarkan hasil analisis kami, soal tersebut juga masih tergolong mudah. Akan tetapi, hal ini juga kembali lagi pada masing-masing pemahaman siswa. Dikarenakan masing-masing siswa memiliki kemampuan intelektual yang berbeda. Untuk siswa yang memiliki kemampuan intelektual yang rendah, kemungkinan menganggap soal tersebut sulit. Akan tetapi, untuk siswa yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, maka soal tersebut akan terasa mudah.
Baik, sekian penyampaian hasil analisis dari saya. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan membahas mengenai waktu pengerjaan. Dalam waktu pengerjaan soal ada dua. Waktu pengerjaan soal di kelas 1 SD Negeri 3 Sambangan pada mata pelajaran matematika. Untuk lama waktu mengerjakan soal selama 60 menit. Yang kedua, ada waktu pengerjaan soal di kelas 6 SD Negeri 3 Sambangan pada mata pembelajaran tema 1 untuk lama waktu mengerjakan soal selama 60 menit. Baik, di sini juga saya akan membahas mengenai analisis soal dengan taksonomi Bloom. Di sini saya akan menganalisis soal di kelas 1 mata pembelajaran matematika. Untuk soal nomor 1 termasuk ke dalam ranah kognitif C1. Dikarenakan pada soal nomor 1 siswa diminta untuk mengingat tentang lambang bilangan. Untuk soal nomor 2 termasuk ke dalam ranah kognitif C2. Dikarenakan pada soal nomor 2 siswa disuruh untuk memahami berapa jumlah jari tangan. Untuk soal nomor 3 termasuk ke dalam ranah kognitif C1. Dikarenakan soal nomor 3 siswa diminta untuk mengingat urutan bilangan. Untuk soal nomor 4 termasuk ke dalam ranah kognitif C2. Dikarenakan pada soal nomor 4 siswa disuruh untuk memahami terkait gambar yang diberikan. Untuk soal nomor 5 termasuk ke dalam ranah kognitif C2. Dikarenakan pada soal nomor 5 siswa disuruh untuk memahami terkait gambar yang diberikan. Untuk soal nomor 6 termasuk ke dalam ranah kognitif C1. Dikarenakan pada soal nomor 6 siswa diminta untuk mengingat urutan bilangan. Untuk soal nomor 7 termasuk ke dalam ranah kognitif C3. Dikarenakan pada soal nomor 7 siswa diminta untuk mengurutkan urutan bilangan. Untuk soal nomor 8 termasuk ke dalam ranah kognitif C1. Dikarenakan pada soal nomor 8 siswa diminta untuk mengingat urutan bilangan. Untuk soal nomor 9 termasuk ke dalam ranah kognitif C1. Dikarenakan pada soal nomor 9 siswa diminta untuk mengingat urutan bilangan. Untuk soal yang nomor ke-10 termasuk ke dalam ranah kognitif C1. Dikarenakan pada soal nomor 10 siswa diminta untuk mengingat urutan bilangan. Untuk soal nomor 11 termasuk ke dalam ranah kognitif C2. Dikarenakan pada soal nomor 11 siswa diminta untuk memahami gambar. Untuk soal nomor 12 termasuk ke dalam ranah kognitif C2. Dikarenakan pada soal nomor 12 siswa diminta untuk memahami gambar. Untuk soal nomor ke-13 termasuk ke dalam ranah kognitif C2. Dikarenakan pada soal nomor 13 siswa diminta untuk memahami gambar. Untuk soal yang nomor ke-14 termasuk dalam ranah kognitif C2. Dikarenakan pada soal nomor 14 siswa diminta untuk memahami gambar. Untuk soal nomor ke-15 termasuk dalam ranah kognitif C2. Dikarenakan pada soal nomor 15 siswa diminta untuk memahami gambar. Untuk soal yang ke-16 termasuk ke ranah kognitif C2. Dikarenakan pada soal nomor 16 siswa diminta untuk memahami bagaimana cara menjumlahkan suatu bilangan. Untuk soal nomor ke-17 termasuk ke dalam ranah kognitif C2. Dikarenakan pada soal nomor 17 siswa diminta untuk memahami bagaimana cara menjumlahkan suatu bilangan. Untuk soal nomor ke-18 termasuk dalam ranah kognitif C2. Dikarenakan pada soal nomor 18 siswa diminta untuk memahami bagaimana cara menjumlahkan suatu bilangan. Untuk soal nomor 19 termasuk ke dalam ranah kognitif C2. Dikarenakan pada soal nomor 19 siswa diminta untuk memahami bagaimana cara menjumlahkan suatu bilangan. Untuk nomor soal yang ke-20 termasuk ke dalam ranah kognitif C2. Dikarenakan pada soal nomor 20 siswa diminta untuk memahami bagaimana cara menjumlahkan suatu bilangan. Baik, sekian pemaparan dari saya. Dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, isai pada kelas 1. Yang pertama, untuk soal
esai nomor 1 termasuk ke dalam ranah kognitif C2 dikarenakan pada soal nomor 1, siswa disuruh untuk memahami terkait gambar yang diberikan. Yang kedua, untuk soal esai nomor 2 termasuk ke dalam ranah kognitif C2 dikarenakan pada soal nomor 2, siswa disuruh untuk memahami terkait gambar yang diberikan. Yang ketiga, untuk soal esai nomor 3 termasuk ke dalam ranah kognitif C1 karena pada soal nomor 3, siswa diminta untuk mengingat urutan bilangan. Yang keempat, untuk soal esai nomor 4 termasuk ke dalam ranah kognitif C2 dikarenakan pada soal nomor 4, siswa disuruh untuk memahami terkait gambar yang diberikan. Yang kelima, untuk soal esai nomor 5 termasuk ke dalam ranah kognitif C2 dikarenakan pada soal nomor 5, siswa diminta untuk memahami bagaimana cara menjumlahkan suatu bilangan. Selanjutnya, analisis soal objektif di kelas 6 pada mata pelajaran tema 1. Yang pertama, untuk soal nomor 1 termasuk ke dalam ranah kognitif C2 dikarenakan pada soal nomor 1, siswa diminta untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Yang kedua, untuk soal nomor 2 termasuk ke dalam ranah kognitif C2 dikarenakan pada soal nomor 2, siswa diminta untuk memahami penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, untuk soal nomor 3 termasuk ke dalam ranah kognitif C2 dikarenakan pada soal nomor 3, siswa diminta untuk memahami penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, untuk soal nomor 4 termasuk ke dalam ranah kognitif C2 dikarenakan pada soal nomor 4, siswa diminta untuk memahami tentang cara mewujudkan sikap cinta tanah air. Yang kelima, untuk soal nomor 5 termasuk ke dalam ranah kognitif C2 dikarenakan pada soal nomor 5, siswa diminta untuk memahami nilai-nilai kebersamaan dalam Pancasila. Selanjutnya yang keenam, untuk soal nomor 6 termasuk ke dalam ranah kognitif C3 dikarenakan pada soal nomor 6, siswa diminta untuk mengurutkan langkah-langkah membuat laporan. Yang ketujuh, untuk soal nomor 7 termasuk ke dalam ranah kognitif C1 dikarenakan pada soal nomor 7, siswa diminta untuk mengingat terkait bagian dari laporan hasil pengamatan. Yang ke-8, untuk soal nomor 8 termasuk ke dalam ranah kognitif C1 dikarenakan pada soal nomor 8, siswa diminta untuk mengingat terkait struktur dari laporan hasil pengamatan. Yang ke-9, untuk soal nomor 9 termasuk ke dalam ranah kognitif C2 dikarenakan pada soal nomor 9, siswa diminta untuk memahami struktur hasil pengamatan. Yang ke-10, untuk soal nomor 10 termasuk ke dalam ranah kognitif C2 dikarenakan pada soal nomor 10, siswa diminta untuk memahami terkait cara menentukan kalimat yang tepat untuk melengkapi sebuah paragraf. Yang ke-11, untuk soal nomor 11 termasuk ke dalam ranah kognitif C3 dikarenakan pada soal nomor 11, siswa diminta untuk mengurutkan struktur teks laporan pengamatan. Yang ke-12, untuk nomor soal 12 termasuk ke dalam ranah kognitif C2 dikarenakan pada soal nomor 12, siswa diminta untuk memahami terkait pengertian teks laporan hasil pengamatan. Yang ke-13, untuk nomor soal 13 termasuk ke dalam ranah kognitif C2 dikarenakan pada soal nomor 13, siswa diminta untuk memahami terkait cara penulisan yang tepat. Yang ke-14, untuk soal nomor 14 termasuk ke dalam ranah kognitif C2 dikarenakan pada soal nomor 14, siswa diminta untuk memahami terkait struktur hasil teks pengamatan. Yang ke-15, untuk soal nomor 15 termasuk ke dalam ranah kognitif C1 dikarenakan pada soal nomor 15, siswa diminta untuk mengingat terkait ciri-ciri teks laporan hasil pengamatan. Yang ke-16, untuk soal nomor 16 termasuk ke dalam ranah kognitif C1 dikarenakan pada soal nomor 16, siswa diminta untuk mengingat bagian-bagian dari bunga. Yang ke-17, untuk soal nomor 17 termasuk ke dalam ranah kognitif C2 dikarenakan pada soal nomor 17, siswa diminta untuk memahami cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang ke-18, untuk soal nomor 18 termasuk ke dalam ranah kognitif C1 dikarenakan pada soal nomor 18, siswa diminta untuk mengingat proses penyerbukan pada bunga. Yang ke-19, untuk soal nomor 19 termasuk ke dalam ranah kognitif C1 dikarenakan pada soal nomor 19, siswa diminta untuk mengingat perkembangan pada hewan. Yang ke-19, untuk soal nomor 19 termasuk ke dalam ranah kognitif C1 dikarenakan pada soal nomor 19, siswa diminta untuk mengingat perkembangbiakan pada hewan. Yang ke-20, untuk soal nomor 20 termasuk ke dalam ranah kognitif C1 dikarenakan pada soal nomor 20, siswa diminta untuk mengingat perkembangbiakan pada hewan.
Yang ke-21, untuk soal nomor 21 termasuk ke dalam ranah kognitif C1, dikarenakan pada soal nomor 21 siswa diminta untuk mengingat tentang negara-negara ASEAN. Yang ke-22, untuk soal nomor 22 termasuk ke dalam ranah kognitif C1, dikarenakan pada soal nomor 22 siswa diminta untuk mengingat tentang pendiri ASEAN. Yang ke-23, untuk soal nomor 23 termasuk ke dalam ranah kognitif C1, dikarenakan pada soal nomor 23 siswa diminta untuk mengingat julukan untuk negara Thailand. Yang ke-24, untuk soal nomor 24 termasuk ke dalam ranah kognitif C1, dikarenakan pada soal nomor 24 siswa diminta untuk mengingat wilayah dari negara ASEAN. Yang ke-25, untuk soal nomor 25 termasuk ke dalam ranah kognitif C1, dikarenakan pada soal nomor 25 siswa diminta untuk mengingat mata uang negara Malaysia. Untuk soal yang ke-26 termasuk ke dalam ranah kognitif C1, dikarenakan pada soal nomor 26 siswa diminta untuk mengingat jenis-jenis seni rupa. Untuk yang ke-27, soal yang ke-27 termasuk ke dalam ranah kognitif C2, dikarenakan pada soal nomor 27 siswa diminta untuk memahami teknik pembuatan patung. Yang ke-28, untuk soal nomor 28 termasuk ke dalam ranah kognitif C1, dikarenakan pada soal nomor 28 siswa diminta untuk mengingat bahan-bahan yang bisa digunakan untuk membuat patung. Yang ke-29, untuk soal nomor 29 termasuk ke dalam ranah kognitif C1, dikarenakan pada soal nomor 29 siswa diminta untuk mengingat jenis-jenis patung. Yang ke-30, untuk soal nomor 30 termasuk ke dalam ranah kognitif C1, dikarenakan pada soal nomor 30 siswa diminta untuk mengingat jenis-jenis patung. Baik, yang selanjutnya yakni esai di kelas 6. Untuk soal esai nomor 1 termasuk ke dalam ranah kognitif C1, dikarenakan pada soal nomor 1 siswa diminta untuk mengingat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Untuk soal esai nomor 2 termasuk ke dalam ranah kognitif C1, dikarenakan pada soal nomor 2 siswa diminta untuk mengingat ciri-ciri laporan pengamatan. Untuk soal esai nomor 3 termasuk ke dalam ranah kognitif C1, dikarenakan pada soal nomor 3 siswa diminta untuk mengingat bagian-bagian pada bunga. Untuk soal esai nomor 4 termasuk ke dalam ranah kognitif C1, dikarenakan pada soal nomor 4 siswa diminta untuk mengingat tokoh perwakilan dari pendiri negara ASEAN. Untuk soal nomor 5, yakni termasuk ke dalam ranah kognitif C1, dikarenakan pada soal esai nomor 5, siswa diminta untuk mengingat bahan-bahan yang bisa digunakan untuk membuat sebuah patung. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu persiapan guru. Persiapan guru di kelas 1 di SD Negeri 3 Sambangan pada mata pelajaran matematika, berdasarkan wawancara yang kami lakukan bersama Ibu Ninyoman Arniti selaku wali kelas di kelas 1. Terkait persiapan sebelum dilaksanakannya kegiatan ulangan tengah semester ini. Guru di kelas 1 tidak memberikan siswa-siswanya kisi-kisi soal. Hal ini dikarenakan guru menganggap siswa di kelas 1 belum mengerti tentang apa itu ulangan, sehingga akan percuma jika memberikan siswa terkait kisi-kisi soal tersebut. Baik, yang selanjutnya persiapan guru di kelas 6 di SD Negeri 3 Sambangan pada mata pelajaran tema 1. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan dengan Ibu Nyoman Darmayanti selaku wali kelas 6 terkait persiapan sebelum dilaksanakannya kegiatan ulangan tengah semester ini. Guru di kelas 6 tidak memberikan atau membuatkan siswa kisi-kisi soal. Hal ini dikarenakan soal dibuatkan langsung dari pusat. Akan tetapi, sebelumnya guru sudah memberitahukan kepada siswa di kelas untuk mempelajari materi tema 1 dan tema 2 untuk persiapan ulangan tengah semester. Baik, yang selanjutnya yakni sebuah kesimpulan.
Dari hasil analisis kelompok kami terkait soal-soal di SD Negeri 3 Sambangan, bahwa guru belum menyampaikan terkait tujuan dari penilaian tersebut. Dikarenakan, guru di kelas 1 menganggap bahwa siswanya masih kurang mengerti terkait apa itu ulangan. Sedangkan di kelas 6, guru tidak menyampaikan tujuan dari penilaian. Akan tetapi, pada saat pembelajaran di kelas, guru sudah menyampaikan apa-apa saja tujuan dari pembelajaran mereka. Dan kemudian, berdasarkan survei yang telah kami lakukan, dapat kami tarik sebuah kesimpulan bahwa pada kelas 1 dan 6 sudah mencakup taksonomi Bloom pada ranah kognitif C1 sampai C3. Ada dua jenis soal yang digunakan pada proses penilaian tersebut, yakni soal objektif dan esai. Terkait tingkat kemudahan soal sendiri, menurut hasil analisis kami, soal-soal tersebut termasuk mudah dipahami oleh siswa baik di kelas 1 maupun di kelas 6, dengan waktu pengerjaan selama 60 menit. Kemudian, berkaitan dengan kesiapan guru sendiri, berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan di sekolah tersebut, guru tidak menyampaikan kisi-kisi soal untuk siswanya. This moment lasts forever. So tell me what you're waiting for. I'm gonna keep it frozen here forever.